Shalom saudara Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara Tuhan, saya berharap saudara bisa memperhatikan ini dengan baik. Ya, dengarkan sampai selesai dan lihatlah kedahsyatan Tuhan bagi bangsa Israel. Di dalam kitab Yosua pasal 6, ya, tentang jatuhnya Yerikho. Dan kita baca di dalam ayat 12 dan seterusnya, ya. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan, maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Dan di ayatnya yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing lalu ke depan dan merebut kota itu. Dan saudara dalam Tuhan, ayat yang barusan kita dengar bersama adalah tentang jatuhnya tembok Yerikho, ya, di mana bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Yerikho, untuk menduduki tempat atau menduduki tanah Yerikho, saudara Tuhan. Dan ketika mereka sampai ke Yerikho, mereka tidak bisa masuk karena ada tembok yang memisahkan mereka dengan orang-orang Yerikho, saudara Tuhan, sehingga mereka tidak bisa menduduki tanah Yerikho ini. Namun saudara dalam Tuhan, oleh kuasa Tuhan, dan ketika bangsa Israel taat kepada Tuhan, maka Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, dan Tuhan sendiri yang menyatakan keajaibannya bagi bangsa Israel. Saudara dalam Tuhan, Tuhan hanya menyuruh bangsa Israel mengelilingi kota itu selama 6 hari. Dan di hari yang ketujuh mereka mengelilinginya, lalu mereka mengelilingi kota itu sambil meniup sangkakala selama 7 kali. Dan akhirnya Tuhan berkarya dan tembok Yerikho jatuh dengan sendirinya. Artinya apa? Tangan kuasa Tuhan menjatuhkan daripada tembok Yerikho. Tangan kuasa Tuhan melawat bangsanya. Tangan kuasa Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Saudaraku dalam Tuhan, Tuhan bertindak bagi mereka. Ya, Tuhan menyatakan kedahsyatannya bagi bangsa Israel, saudara dalam Tuhan. Ya, ini yang sedang diceritakan di dalam Yosua pasal 6 ini. Ya, Tuhan menyatakan kemuliaannya yang ajaib, sehingga dengan kuasanya tembok Yerikho yang mustahil dihancurkan oleh bangsa Israel dengan tangannya, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil, sehingga hanya dengan tiupan sangkakala tembok itu runtuh dengan sendirinya. Saudara dalam Tuhan, Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang mampu membebaskan bangsa Israel dari segala persoalan mereka. Ya. Orang Israel, bangsa Israel hanya taat kepada Tuhan. Ketika mereka taat kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak atas mereka dan memberikan kemenangan bagi mereka. Ya. Saudara dalam Tuhan, terlalu banyak kisah-kisah dalam Alkitab bagaimana Tuhan berkarya bagi bangsa Israel, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel, bagaimana Tuhan memihak kepada bangsa Israel. Dan tidak hanya itu, Tuhan memberkati bangsa Israel. Tuhan menjanjikan dan memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Itu semua karena apa? Karena Tuhan Allahnya Israel adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu memberikan kemenangan, dan Tuhan yang mampu memberkati. Ya. Saudara dalam Tuhan, dari ayat ini kita diajarkan supaya kita juga
taat kepada Tuhan. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita taat akan firman Tuhan, maka di waktunya Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi kehidupan kita, saudara dalam Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Sebagaimana oleh kuasa Tuhan, tembok Yerikho jatuh dengan sendirinya, runtuh dengan sendirinya. Setiap persoalan kita, setiap tembok-tembok Yerikho dalam kehidupan kita, saudara dalam Tuhan, Tuhan mampu meruntuhkannya. Tuhan mampu memberkati kita. Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi persoalan kita. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan kita, kita mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya akan kuasa-Nya. Kita tidak bersungguh-sungguh dengan keadaan sekarang. Tetapi apapun yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita serahkan segala persoalan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak bagi kita di waktunya Tuhan. Tuhan tidak bakalan membuat kita selalu tergeletak. Kalaupun saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, saya katakan itu hanya ujian daripada iman kita. Ya, tetapi ketika kita tetap taat kepada Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, menjadikan firman Tuhan sebagai standar hidup kita, maka yakinlah di waktunya Tuhan akan membuat kita menang. Tuhan akan membuat kita bahagia. Kalau Tuhan mampu membuat bangsa Israel menang, kalau Tuhan mampu menolong bangsa Israel dalam segala persoalan mereka, sama halnya dengan kita, Tuhan pun mampu, sangat mampu menolong kita. Sekali lagi, hal yang terpenting adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita mentaati firman Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel taat kepada Tuhan. Ya, mereka disuruh mengelilingi daripada tembok Yerikho. Dan mereka melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ketika mereka taat, mereka melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan bertindak atas mereka. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka menjadi orang yang menang. Demikian dengan kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, yakinlah di waktunya Tuhan memberikan kita kemenangan. Ya, itu janji Tuhan bagi kita. Saudara dalam Tuhan, biarlah kita belajar dari firman Tuhan ini, mengingatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jikalau Tuhan mampu membuat bangsa Israel menjadi orang yang menang, Tuhan pun mampu membuat kita menjadi orang yang menang. Ya, saudara dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan mintalah maka Tuhan akan memberikan